Shalom. Selamat berjumpa kembali saudaraku dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini, Minggu 23 setelah Trinitatis tanggal 15 November 2020. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita khotbah hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan bahan bacaan dari Yakobus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, waktu kami dulu belajar konseling karir, Bapak dosen kami menggambarkan bahwa Bapak Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Bapak Abraham Lincoln, memiliki garis karir krisis. Kenapa? Karena selama 30 tahun hidupnya penuh dengan apa? Krisis. Yakni lahir dalam sebuah keluarga miskin. Berumur 9 tahun ibunya meninggal. Dan saat dia berumur 23 tahun kehilangan pekerjaan. Gagal dalam bisnisnya umur 24 tahun. Gagal dalam pemilihan dewan umur 24 tahun. Dipilih masuk dewan umur 25 tahun. Tunangannya meninggal sehingga dia depresi berat pada umur 27 tahun. Kalah dalam pemilu umur 29 tahun. Kalah untuk nominasi kongres umur 34 tahun. Dipilih masuk kongres umur 37 tahun. Kalah nominasi umur 39 tahun. Ditolak masuk Senat umur 45 tahun. Kalah dalam pemilihan wakil presiden Amerika Serikat umur 47 tahun. Tetapi umur 51 tahun dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-16. Saudaraku, kalau kita perhatikan rupanya semuanya pengalaman itu adalah persiapan bagi Abraham Lincoln menjadi presiden Amerika Serikat untuk mengatasi berbagai krisis dan kegagalan bangsanya saat itu, yakni membela bangsa kulit putih dengan menghapuskan perbudakan orang-orang kulit putih pada saat itu. Dan juga dia memimpin bangsanya keluar dari perang bersaudara dan mempertahankan persatuan bangsanya. Makanya saudaraku, Presiden Abraham Lincoln adalah merupakan Presiden Amerika Serikat yang amat disegani. Dan untuk mengenangnya, pemerintah Amerika Serikat membuat gambarnya di mata uang mereka, yakni $5 Amerika Serikat. Dan di sana tertulis "In God we trust". Dengan Tuhan saya percaya dapat melakukan dan mengatasi banyak krisis. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita mengusahakan dan mewujudkan kesejahteraan kita bersama dan juga kesejahteraan kota di tengah pandemi COVID-19 dan juga di tengah banyaknya tantangan ekonomi, tantangan badai, tantangan banyak hal tidak mudah. Tetapi sebagaimana digambarkan tadi bahwa Presiden Abraham Lincoln yang mengalami berbagai krisis, dengan Tuhan dia sanggup mengatasi dan juga mampu menjadi berkat di tengah krisis itu. Maka kita juga bisa Tuhan pakai menjadi berkat dan berperan aktif untuk apa?
kesejahteraan bangsa kita ini. Benar, visi tentang keadilan sosial telah lama bergelora dan diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Bahkan telah termuat dengan rinci dalam konstitusi negara kita. Namun kenyataannya kesejahteraan sosial belum terwujud untuk semua elemen. Dan kesenjangan ekonomi masih jauh dari harapan dan dalam masyarakat kita. Melaluinya lah saudaraku, seharusnya gereja-gereja di Indonesia sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari negara ini harus menyadari bahwa kesejahteraan Indonesia juga adalah kesejahteraan gereja. Sebagaimana tadi diungkapkan dalam Yeremia 29 ayat 7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuang kamu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Maka saudaraku, sepatutnya lah kita peduli, ikut berpartisipasi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ini, cita-cita tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti termaktub dalam sila kelima Pancasila dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, dengan tema mewujudkan kesejahteraan bersama minggu ini, mari kita serius dan bersungguh-sungguh berpartisipasi dan berperan aktif mewujudkannya, karena kita adalah orang Kristen, umat Tuhan yang bertanggung jawab di negara Republik Indonesia ini. Pertama, ungkapkan dan tegakkan kebenaran walau ditolak. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Yeremia sebagai utusan Allah yang telah dipilih dan diutus Allah menjadi nabi harus mengungkapkan kebenaran-kebenaran dengan baik. Harus disampaikan walaupun pada saat itu sebenarnya bahkan sebelumnya Nabi Hanaya dan juga nabi-nabi palsu sudah menubuatkan, sudah menyampaikan kabar bohong, kabar yang salah, bahwa mereka hanya ada di pembuangan selama 2 tahun. Memang saudaraku, tidak mudah menyatakan kebenaran saat orang senang dengan apa? Kabar-kabar hoax yang menina bobokan. Bahkan kabar berkat-berkat Tuhan yang tidak disertai hidup kudus, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebagai nabi utusan Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, Yeremia harus berani menyatakan kebenaran bahwa bangsa Israel ini memang berada di pembuangan selama 70 tahun, bukan 2 tahun. Dan saudaraku, itu tidak mudah. Tapi dia harus menyampaikannya, dan akibatnya memang dia berhadapan dengan orang-orang Israel, dia berhadapan dengan penguasa, dia berhadapan dengan penduduk kota, dan akhirnya saudaraku, dia mengalami apa? Mengalami tantangan yang sangat benar menghadapi orang-orang yang korup dan menghadapi orang-orang yang senang dengan berita-berita bohong. Firman Tuhan katakan bahwa Yeremia harus mengalami banyak penderitaan, harus dipukul, dipasung, diancam, bahkan dia mau dibunuh dan dipenjarakan dan dilecehkan. Tapi dengan penuh kelembutan, penuh kasih, Yeremia mengungkapkan bahwa Allah Yahweh yang mereka sembah itu adalah Allah yang sama, baik di Yerusalem, baik di pembuangan, di Babel. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ia selalu memberikan firman-Nya dan punya rencana indah dan akan memulihkan bangsa itu dari pembuangan. Hal itu dapat kita baca berulang-ulang dalam pasal ini, baik ayat 4, ayat 8, ayat 11, dan ayat 14.
Karena itu Yeremia meminta agar mereka di pembuangan bisa menerima konsekuensi dari dosa-dosa mereka sambil menunggu masa hukuman itu berakhir. Walau pahit, mereka harus sabar karena memang itulah kebenaran dan kenyataan hakiki. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kemunafikan dan juga kepalsuan saat ini tumbuh subur di negara kita. Orang mencari kambing hitam dan juga menyalahkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Kabar-kabar hoax, kabar bohong yang menyesatkan, bahkan membangun opini yang salah seolah-olah benar, bahkan yang benar seolah-olah salah, tumbuh subur saat ini dan menjadi konsumsi kita hari-hari sekarang ini. Janji-janji palsu, teror, dan berbagai hal negatif timbul dalam negara kita. Tetapi saudaraku, sebagai gereja dan orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, marilah kita tetap menyaring berita-berita itu. Mari kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar kepada keluarga, kepada anggota jemaat, kepada banyak orang di mana kita tinggal. Walaupun itu tidak mudah. Konsekuensinya memang kadang-kadang sangat menyakitkan. Tapi terimalah dengan sukacita. Yang kedua, aktif bekerja dan membangun kota dan bangsa kita sekarang dan yang akan datang. Saudaraku, tidak mudah berkarya saat kita berada di tempat yang asing. Dan kita tahu persis bahwa umat Tuhan bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Mereka adalah bangsa budak yang ada di Babilonia. Dan kita tahu persis pasti ada goncangan psikologis dan juga goncangan spiritual. Karena ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan tempat, perbedaan agama, perbedaan lingkungan. Dan juga pasti ada perlakuan penguasa dan penduduk setempat yang melecehkan mereka. Tidak hanya itu saudaraku, ada lagi nabi-nabi palsu yang menubuatkan bahwa mereka di pembuangan hanya tinggal 2 tahun saja. Sehingga kloplah tekanan psikologis mereka. Akibatnya mereka bersikap diam, bersikap menunggu, tidak bersemangat dan tidak berbuat apa-apa, termasuk untuk dirinya sendiri. Yeremia tahu akan hal ini, makanya dia bersilih saudaraku. Dan dia berkata secara tegas dan benar bahwa pembuangan itu bukan 2 tahun, tetapi berapa? 70 tahun. Dan bila orang Yahudi tidak bergerak, tidak bangkit, mereka pasti akan binasa, lenyap sebagai satu bangsa umat pilihan Tuhan. Makanya saudaraku, Yeremia secara tegas berkata dalam ayat 5-6 yang berbunyi, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sangat mengherankan saudaraku bahwa sangat-sangat terperinci diungkapkan Tuhan di sini, walau sebenarnya hal-hal itu adalah hal-hal yang biasa, wajar bagi setiap orang. Tetapi mengingat kejatuhan mental, kejatuhan jiwa dan rohani mereka, Yeremia mengingatkan dengan tegas untuk yang pertama, jangan menyerah. Ayat yang kelima, Tuhan yang kita sembah di Yerusalem itu
dan di pembuangan dan di mana saja tetap sama. Tidak pernah berubah. Untuk itu bersemangatlah, kata Yeremia. Jangan menyerah. Bangunlah dan buatlah kebutuhan sehari-harimu seperti rumah dan juga mengolah dan menanam tanah dan kebun agar berhasil. Karena belum waktunya untuk pulang. Dan saudaraku, kan di mana saja kita perlu hidup normal. Ada tempat tinggal, ada makan dan minum. Karena itu memang kebutuhan dasar kita sehari-hari. Memang benar saudaraku, bangsa Israel berada di pembuangan. Tapi itu kan karena konsekuensi dosa mereka. Dan percayalah, Allah tetap mengendalikan situasi mereka. Dia tahu apa yang dia lakukan dan orang Yahudi tidak boleh menyerah. Sebaliknya, percayalah kepada Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh menyerah di mana dan kemana kita ditempatkan. Entah itu di desa, di kota, di mana saja. Tuhan kita tetap sama. Baik itu kasihnya, anugerahnya, pemeliharaannya, dan penyertaannya pasti tidak pernah berubah. Dan saya bersyukur saudaraku karena sudah menjalani hidup baik itu di desa, di ibu kota kecamatan, juga di ibu kota kabupaten kota, juga di ibu kota provinsi, bahkan di ibu kota negara kita tercinta Indonesia ini, Jakarta. Tapi saya mau menyaksikannya bahwa Allah kita itu sama kasihnya, sama kuasanya, pemeliharaannya, dan juga kekuasaannya sama dan tidak pernah berubah. Kedua, rencanakanlah masa depan. Ayat yang ke-6 berbunyi, menikahlah dan milikilah anak laki-laki dan perempuan. Temukanlah istri untuk anakmu dan nikahkanlah sehingga mereka juga memiliki anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudaraku, merencanakan masa depan selain menanam pohon-pohon, bekerja dengan giat, bahkan menabung, juga harus meregenerasi ilahi, memiliki keturunan yang takut akan Tuhan. Benar saudaraku, itu tidak mudah, apalagi harus dilakukan umat Tuhan di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan berkata di sini, lakukanlah, karena melaluinya lah keturunanmu akan apa? Berlanjut dan bertambah banyak. Saudaraku, saya masih ingat dulu waktu kecil, ayah saya katakan bahwa dia tidak memiliki harta yang banyak. Untuk itu katanya bersekolahlah. Dan puji Tuhan, saya bisa sekolah, bisa juga kuliah. Akhirnya menjadi pendeta, berkeluarga, dan juga meregenerasi anak, dan bahkan anak pertama menjadi hamba Tuhan. Saudaraku, kalau kita perhatikan kesaksian banyak tokoh besar, termasuk tadi Abraham Lincoln, bukan karena mereka dalam situasi aman, dalam situasi sejahtera, bahkan justru banyak dalam situasi krisis, mengalami tantangan ekonomi yang berat, karirnya terus krisis, gagal, jatuh, bangun lagi, mengalami depresi bahkan. Tapi akhirnya saudaraku, Abraham Lincoln dapat mengatasi krisis, bahkan menjadi kepala negara adidaya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga pasti bisa. Saudaraku, rencana Tuhan tidaklah pernah rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera, sebagaimana diungkapkan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Yang ketiga, berkontribusi yang positif lah. Ayat yang ketujuh. Di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudaraku, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa selama mereka berada di Babel, harus dipastikan mereka melakukan yang terbaik untuk menyumbangkan sesuatu yang positif, memberikan pengaruh yang baik bagi banyak orang yang sangat membutuhkannya. Dan jangan berpangku tangan tanpa berbuat apa-apa. Kenapa, saudaraku? Karena mereka betul-betul adalah utusan Tuhan. Benar, mereka adalah buangan saat itu. Tetapi mereka janganlah bermental buangan atau bermental budak, tetapi harus bermental utusan Tuhan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka harus ingat bahwa dalam pembuangan itu pun ada tangan Tuhan yang menyertai dan mengajar serta membentuk dan memampukan mereka untuk tetap menyaksikan segala yang baik. Saudaraku, jika seorang buangan hanya bisa bertahan hidup, tetapi seorang utusan Tuhan akan menyatakan kesaksian dan mengusahakan perubahan, bahkan kesejahteraan bangsanya. Dalam keadaan kita yang serba berubah, saudaraku, di dalam konteks apapun, belajarlah untuk membawa perdamaian bagi orang lain di sekitar kita. Kita mungkin tidak menyukai situasi yang ada, dan terkadang kita berpikir ada orang yang harus bertanggung jawab untuk itu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberikan kontribusi positif bagi kehidupan mereka. Selain itu, Tuhan menyatakan juga kepada mereka agar senang dan terus berdoa bagi kota di mana mereka tinggal. Alasannya adalah sangat sederhana. Firman Tuhan katakan, jika kota itu makmur, maka makmur jugalah keadaanmu. Untuk itu, berusaha dan juga berdoa harus menjadi kegemaran kita untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan gereja, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa, bahkan dunia ini. Berhentilah melihat diri kita sebagai korban. Jangan cepat menyerah dan rencanakanlah hidupmu, berkontribusilah secara positif. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya percaya kita semua merindu ada perubahan yang signifikan di negara kita tercinta Indonesia ini. Benar, saudaraku, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan juga ada kesulitan ekonomi pekerjaan yang sulit, korupsi masih marak, hukum belum sepenuhnya berpihak kepada kebenaran. Selain itu, masih ada di wilayah-wilayah Indonesia ini masyarakat yang makin miskin, rawan pangan, kekurangan gizi, tidak punya tempat tinggal, fasilitas pendidikan yang buruk, dan akses layanan publik yang kurang. Keadilan sosial dan kesejahteraan bersama masih jauh dari sempurna. Tapi saudaraku, itulah sebabnya Tuhan memanggil kita semua warga gereja, orang-orang percaya, umat Tuhan, dan juga orang-orang warga negara Republik Indonesia ini. Kita bukan warga buangan, dan jangan katakan kita ini minoritas. Percayalah bahwa
peran kita bagi bangsa ini memiliki arti yang sangat besar dalam kapasitas kita masing-masing. Tuhan sudah menaruh kita di bumi Indonesia ini untuk memberi dampak bagi bangsa ini. Sebagai apapun Anda, Tuhan mau memakai dan menguduskan Anda menjadi berkat bagi bangsa ini. Pasti banyak hal yang bisa kita lakukan selain sungguh-sungguh berdoa. Marilah kita terus menyatakan kebenaran dengan sungguh-sungguh, berintegritas tinggi, bersikap adil, melakukan kesejahteraan bangsa ini sambil membekali hidup kita agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif, tetapi bersikap positif, sebab kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.